Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, muridin, Ibu dan Bapak sekalian, atas izin guru mari kita melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini dengan terlebih dulu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ibu dan Bapak sekalian, pagi ini kita memulai syarahnya dari Wasyatul Mustafa ala Wasyatil Mabtuliyah, dan sekarang langsung dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Al-Minahus Saniyah, syarah dari Wasyatul Mustafa. Dan mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fil muqaddimah fi hadzal kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi faradhat taubata wa harramal israr. Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan kita untuk taubat dan telah melarang kesenantiasaan dalam maksiat. Jadi kita menghentikan semua maksiat dan kita bertobat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah katibul athar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah, zat yang menakdirkan berbagai kejadian. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul ahyar. Dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, adalah manusia pilihan yang terbaik di antara orang-orang safwatul ahyar, orang-orang yang baik. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi sadatil abrar. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan kepada beliau dan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang berbakti. Insyaallah seperti kita adalah orang yang senantiasa ingin berbakti pada Allah. Wabadu, dan setelah itu fahada taqlikun ala wasati Syekh Arif Billah Abi Ishaq Ibrahim Al-Mabtuli tayyaballahu syarrahu. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan terhadap kitabnya Syekh Al-Mabtuli, seorang ahli ma'rifat. Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim Al-Mabtuli. Semoga Allah membaguskan tanah lembab beliau yang subur dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Wa ja'ala jannata mutaqabbal wa maswah, dan semoga beliau menjadikan surga sebagai tempat kembali kepada beliau, yaitu tempat yang abadi. Wa nafa'ana wal muslimin wa bi barakatihi. Semoga Allah juga memberikan manfaat kitab ini bagi orang muslim bi barakatihi, dengan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita didoakan menginjak kitab ini dari Syekh Abdul Wahab As-Sya'rani, semoga kita mendapat keberkahannya. Wa ada alayya wa alaihim min sholihid da'awatih, dan semoga Allah mengembalikan kepada kita semua dan kepada kaum muslimin atas doa-doa yang baik dari beliau, dari Al-Mabtuli dan Syekh Wahab Sya'rani. Wallahu ta'ala as'alu an yanfa'a bihi
dan hanya pada Allah Ta'ala aku memohon agar diberi manfaat. Allahumma amin. Kita semua doakan semoga kitab ini memberi manfaat buat kita semua. Wa ayyaj'alahu khalisatan liwajhih, dan semoga Allah menjadikan sebagai suatu karya penuh keikhlasan liwajhi, karena zat Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Allah itu maha berkuasa dan atas segala sesuatu yang diputuskan. Amin ya rabbal alamin. Ini muqaddimah dari kitab Minnatus Saniyah, dari syarahnya Al-Mabtuli Wasiatul Mustafa. Para salikin jamaah rahimahullah, mari kita lanjutkan tentang mulai isi dari kitab ini. Awalul wasiat pertama dari Imam Abdul Wahab Sya'rani ini apa? Alaika ayyuhal akhu bil istiqomati fit taubah. Mestikan, pastikan, yakinkan atas diri kita semua itu apa? Bil istiqomah, selalu istiqomah, fit taubat, di dalam menjalankan taubat. Jadi istiqomah dalam taubat. Pengertian taubat atau batu fil lughatil rujuk. Taubah itu artinya adalah rujuk, kembali, yaitu kembali kepada substansi. Yuqalu taba ayya raja'a, yaitu adalah tempat akan kembali yang secara hakiki tiada lain adalah kebenaran, ketaatan, ibadah, tidak ada maksiat, tidak ada dosa, dan kita memang rujuk ilallah, kembali pada Allah. Wa fis syar'i ar-ruju' amakana madmuman fis syarra. Secara syariat, kembali dari sesuatu itu pengertiannya adalah dari hal yang tercela, madmuman fis syar'i, dalam hal yang telah diterjang oleh syariat kita. Pernah dosa, pernah ghibah, pernah menfitnah, pernah membohongi orang tua, teman, ya, atasannya, ya, yang dilarang oleh syariat, maka kita kembali ke jalan benar, itu adalah disebut dengan taubat. Ila ma huwa mahmudun fis syar'i, menuju suatu yang baik sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat. Walaha bidayatun wa nihayah, dan taubat itu memiliki bidayah, memulai, wa nihayah, dan memuncai. Artinya Bapak Ibu sekalian, kemarin ada yang diskusi, apakah taubat cukup sekali? Tidak, taubat itu boleh berkali-kali, fil bidayah wan nihayah. Jadi kita tidak tahu apa yang kita lakukan sehari-hari, jangan-jangan, memang bukan jangan-jangan, selalu ada yang salah, selalu ada dosa. Al insanu mahal khata' wa nisyan. Jadi kemarin ada yang mengatakan, loh kita kok sudah taubatan nasuha, tapi kok masih ada dosa. Taubatan nasuha itu minal ma'asil akbar, maksiat-maksiat yang besar, maksiat-maksiat yang sangat membahayakan. Di situ taubatan nasuha, dan jangan mengulangi. Tapi kalau dosa kecil, ya kita tidak tahu, kadang-kala nggak sadar, maka dengan demikian harus banyak taubat, salat, taubat, istighfar yang banyak. Karena karena taubatan itu bil istiqomati fit taubah itu fil bidayah wa fin nihayah. Salat taubat itu tidak usah nunggu, cukup sekali setiap malam. Orang yang suluk itu adalah orang yang sudah masuk thariqah, insya Allah membiasakan sholat taubat. Selain sholat tahajud,
sholat taubat liridhoillah, lisyukrillah, lilfadlillah. Minimal itu, selain ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Jadi Bapak sekalian sudah mulai paham ya, bahwa taubat itu bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, bahkan setiap malam dilakukan sholat taubat. Karena apa? Walaha fil bidayah wa nihayah. Di awal memulai, batas dasar, wal nihayah, dan memuncaki kita itu menuju Allah. Fa bidayatuhat taubata fil kabair. Maka taubat itu mengapa harus bidayah tadi, atas dasar itu mengapa? Karena apa? Karena kita itu minal kabair, ada dosa-dosa yang besar. Summa sohoir, yang kedua ada dosa yang kecil yang kita tidak sadar, maka kita harus segera minta ampun, taubat pada Allah. Ya, tumal makruhat, mungkin kita menjalankan yang makruh. Ya, saya nggak tahu yang ahli rokok masih suka ngerokok nggak ini? Karena itu ada yang mengatakan termasuk saya itu makruh, lebih baik ditinggalkan. Kalau saya kan tidak ngerokok. Ya, kalau yang ngerokok ya nyari dalil biasanya. Tsumma min khilafil aula, atau dari hal yang menyalahi dari yang utama. Bapak Ibu sekalian, misalkan ada dua pilihan, kita memilih yang tidak utama. Karena nafsu kita itu juga perlu taubati. Misalkan diajak pengajian, lebih milih nonton bioskop di film, misalnya nonton bioskop film di gedung. Nah, itu berarti kita salah. Walaupun sholatnya, pengajiannya bisa lain waktu, tapi memilih atas yang utama, dan yang utama dikalahkan dengan hanya nafsu, itu juga ada dosanya. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, tsumma min ru'yatil hasanat, dan kita berpenglihatan bahwa kita itu seakan-akan melihat diri kita itu baik, menjelekkan orang, walaupun tidak kita ungkapkan, itu juga ada dosanya. Karena itu walaupun tidak terucap, orang itu kok begini, tapi di batin itu juga sudah nggak boleh. Jadi itu sudah suudzon. Ya, itu juga perlu taubat. Mengapa harus taubat? Tsumma min ru'yati annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Yang keenam adalah anggapan dirinya ia telah menjadi orang-orang diperhitungkan di masa tersebut. Oh, zaman ini yang paling penting adalah saya. Lah, ada sombongnya. Itu juga bagian dari salah dosa, dan itu perlu untuk ditaubati. Ya. Tsumma min ru'yati annahu sidqun fit taubah. Kemudian merasa dirinya paling suci. Saya udah nggak punya dosa. Setiap hari saya ngaji, setiap hari saya sholat malam, maka saya nggak punya dosa. Itu ada sombongnya. Juga itu bagian dari mengapa reason, rasionalnya atau alasannya mengapa kita perlu sholat tobat. Tsumma min kulli khatirin yahturu lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala. Yang kedelapan adalah karena ada lintasan-lintasan yang terbersit di dalam hati kita, ghairi mardatillah, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu hanya dalam lintasan khotroh batin. Orang itu bajunya kok begitu, celananya kok begitu, kopiahnya begitu, nggak cocok itu. Nah, itu sudah khotroh. Lah, itu kan dosa di dalam batin. Lah, itu perlu masih harus terus melakukan sholat taubat. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu sekalian, at-taubatu
fil bidayah wan nihayah. Sholat taubat itu ada di permulaan sampai puncak. Jangan sampai orang melupakan terhadap sholat taubat. Aku udah sholat kok, terus tidak ada dosa loh. Siapa yang mengatakan kita tidak punya dosa? Amal kita belum tentu diterima, karena mungkin ada ujub, riya, takabur. Ya. Tapi kalau dosa pasti dicatat kan. Nah, karena itulah Bapak sekalian mengapa disebutkan oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani ini bahwa taubat itu fil bidayah wan nihayah. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Wa amma niyatuha wa taubatu kullama ghafala fi an suhudin rabbih ta'ala. Adapun batas puncak taubat adalah bertaubat ketika ia telah lalai dari suhudi Rabbi Ta'ala, dari persaksiannya terhadap Allah Ta'ala. Jadi musyahadah seseorang terhadap as-sifatul kamaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lemah. Bapak Ibu sekalian, setiap hari kan syahadat di dalam tasyahud itu kan. Tapi itu di sholat, di mulut. Tapi musyahadah fi kulli yaumin, fi kulli waktin, wa fi kulli khalin itu kadang-kadang lemah. Karena itu perlu ditaubatin. Bapak Ibu sekalian, tidak yakin terhadap ketentuan Allah itu adalah dosa an suhudin Rabbi Ta'ala. Jadi qada-qadar kita lawan, qada-qadar kita protes pada Allah. Ya Allah, gimana sih saya ini begini kok Allah kasih begini. Nah, itu su'udzon. Su'udzon itu adalah ghafala an suhudin Rabbi. Itu adalah orang yang ghaflah terhadap persaksiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah tidak tahu, padahal Allah tahu segala apa yang ada di dalam khotrah wal af'al. Dalam khotrah, lintasan kita dan perbuatan kita itu Allah tahu. Jadi karena itu adalah namanya an-nihayatu fit taubah. Taubah di puncaknya itu ketika kita tidak musyahadah, maka disitulah Allah telah tanda petik ghadab. Pasti Allah merasa ditinggalkan karena manusia sudah lupa, ghaflah. Karena itu kita perlu taubat. Tarfa'an ain, meskipun ghafala an suhudir rabbih itu hanya sesaat, sekejap. Nah, itu dosa. Nah, dari di situ Bapak sekalian, diulang lagi, at-taubah il-af istiqomatu fit taubah wa wa fil bidayah wan nihayah. Sholat taubat itu di awal dan seterusnya sampai di puncaknya. Wa qala al-mu'allif wa dzakara al-muhaqqiquna min ahli thariqah, dan sebagian para ahli hikmah yang mengambil jalan tarekat, ahli thariqah, insyaallah seperti panjenengan sedanten atau paling tidak yang sudah ada kerentek masuk thariqah, ya. Beliau mengatakan begini, anna, maka sesungguhnya menuturkan, man nadama ala dzambihi wa tarafa bihi faqad sahhat taubatuhu. Man nadama ala dzambihi, siapa yang menyesal atas dosa-dosanya, nangis dosa, ya Allah saya kok terlanjur dosa, ya Allah saya kok lupa sholat, ya Allah saya tetap masih menfitnah dan nelongso atas kesalahan itu, faqtarofa bi faqad sahhat taubatuhu, dan ia mengakui atas segala dosanya itu, maka sungguh telah
sohat taubatu, setelah soheh terhadap taubatnya. Dari taubat itu adalah mengakui atas dosanya. Syukur-syukur sambil nangis di tengah malam, diurai kesalahannya apa, berani pada orang tua, menfitnah kepada siapa, dan itu diungkap sambil nangis. Itu adalah nada ma'aladami, artinya menyesali, menangisi atas kesalahannya itu. Maka itulah pertanda taubatnya diterima, sungguh-sungguh telah bertaubat. Li'anna Allah Ta'ala lam yakhussa alaina fit taubati abina sayyidil adam alaihi salatu wassalam. Ini ceritanya seperti an-nadamnya, nangisnya Adam alaihissalam karena mempunyai kesalahan di surga, diturunkan. Sebagian satu mengatakan di India, sebagian satu lagi di mana, di Mekah. Nah, ketemulah di Jabal Rahmah itu ketika Nabi Adam Siti Hawa setelah beratus-ratus tahun ketemu lagi di situ atas apa? Kesalahan. Mengapa dipertemukan? Diampuni karena nadam, karena menyesal. Jadi kalau orang bertaubat tidak nadam, tidak nangis, tidak menyesal, ya itu nggak ada impact. Ya, illa itrafi'an iktirafa wan nadam, maka yang kita tahu adalah penyesalan dari Adam dan Hawa. Falau kana thamra amrun zaidun laqassa alaina, maka pasti Allah akan menceritakannya kepada kita semua. Dan itu ada di Al-Quran, bagaimana apa yang dilakukan mbah-mbah kita Adam dan Hawa, kemudian jatuh dari surga dan akhirnya dipertemukan kembali beranak pinak sampai dengan kita sekarang. Wa qaulul alam ulama, dan sebagian dari ulama, anna min syartit taubah al-iqla, ya, bahwa termasuk syarat taubat adalah mencabut, ya, wal azma an la ya'ud, dan bertekad untuk tidak mengulang. Itu ya Bapak sekalian. Itu jangan kita tidak ada niat, ya Allah saya kok dosa besar, saya menyakiti saya, ya Allah saya berjanji enggak menyalahi lagi, dan saya akan tidak mengulang. Itu ya Bapak sekalian. Karena itu innama akhudhahu bitariqil istimbat, sesungguhnya mereka telah menetapkan dengan jalan istimbat atau melalui istihad. Idzan nabtama ala syai'in min lawazimihil i'la wal azmu alla ya'udun. Sebab orang yang menyesal terhadap suatu yang dia lakukan di antara hal-hal yang dia lakukan, niscaya makanya baginya harus ikhlas, mencabut, tidak mengulang, ya, dan bertekad agar ia tidak mengulangi lagi. Ini syarat untuk taubat. Wa ma'lumun anna bitaubah, dan hal umum yang mengenai taubat itu tughfaru huququllahi ta'ala, yaitu mohon diampuni atas dosanya itu adalah menjadi hak Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah menjadi pengampun kalau kita mau mohon. Ya, wa dzulmul 'abdi li nafsi bi irtikabil ma'asi, dan perbuatan aniaya seorang hamba terhadap dirinya karena telah berbuat dosa. Jadi yang punya hak untuk mengampuni Allah, kita mengakui dosa ma'asi, maksiat kita, dan kita sampaikan kepada Allah. Disitulah kita mohon ampun. Duna syirki billahi ta'ala, kecuali jangan syirik. Kalau syirik nggak bisa, itu dosa besar. Yang penting jangan sampai syirik. Wa in kana wa yarji'u ila dzulmin nafsi aidan, meskipun perbuatan syirik itu kembali kepada berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri juga.
jangan sampai kita syirik. Wa duna huquqil khalqi min malin wa irdin, dan bukan dosa atas hak-hak atas sesama manusia berupa harta atau kehormatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kepada Allah sholat taubat, tapi kalau kita menyalahi orang, kita harus minta maaf kepada orang yang kita salahi. Coba bayangkan Ibu Bapak sekalian, yang ahli fitnah itu, sehari-hari kita masih melihat ahli fitnah di media-media itu, di media sosial itu, dia harus satu persatu minta maaf. Ini tidak jelas difitnah, diviralkan sedemikian rupa. Coba, ya, dia harus satu persatu loh minta maaf itu. Makanya saya mohon kita jangan melakukan perbuatan ghibah, menfitnah, membuli, membuat hoak, menyebarkan hoak. Karena itu kalau terkena seseorang, maka dia harus minta maaf. Lah, kita membuat hoak tempatnya di Papua, yang dihoakin di Jakarta, kan harus ke Jakarta minta maaf. Karena hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan gampang mengeser hal-hal yang dilarang itu. Eman-eman, sayang amal kita, nanti kita terbakar, bahkan pindah kepada yang kita fitnah itu. Bapak Ibu sekalian, wasayatil kalamu alaihi ma insyaallah ta'ala, dan akan datang penjelasan mengenai itu semua, ya, buku tertentu ya. Oke, sekarang sedikit lagi. Wa bada'u Syekh Mabtuli, dan Syekh Imam Al-Mabtuli, artinya kita sudah bahas semuanya. Ya. Bitaubah, kitabnya memulai dengan babnya itu tentang taubat. Li'annaha asasul likulli maqam, karena taubat itu adalah asas likulli maqam, dasar awal dari semua tingkatan itu adalah taubat. Karena itu Bapak sekalian yang sudah suluk kan mandi taubat, sholat taubat kan. Sebelum dibaiat mandi taubat, sholat taubat. Karena at-taubatu asasul likulli maqam. Karena taubat itu adalah asas dari semua tingkatan. Yataraqqa ilaihil abdu hatta yamut. Ya, bagi seseorang hamba akan senantiasa mendaki kepada kesesungguhannya taubat hatta yamut, sampai mati. Jadi sampai kita wafat, jangan lupa insya Allah setiap malam sholat taubat. Berat Bapak Ibu, kalau nggak biasa berat sholat malam itu berat. Tapi kalau sudah biasa, sudah kayak self alarm. Ada alarm yang langsung, oh sholat, bangun, itu ada. Kalau nggak biasa, sulit. Mana bahwa orang tidak memiliki suatu tanah, la bina alahu, maka dia tidak akan bisa membangun rumah di atasnya. Jadi kalau orang tidak biasa tobat, bagaimana dia akan memperbaiki amalnya? Nggak bisa. Jadi harus tobat bersih, baru kita menanam, baru kita melukis kehidupan kita itu. Jadi kalau tidak biasa tobat, ya sudah, dari hari nambah dosa. Kadzalika malla taubatalahu, seperti halnya bagi seorang yang tidak pernah lau taubatalahu, tidak melakukan sholat taubat. Fala khala lahu wala maqam, maka ia tidak akan bisa memiliki perilaku terpuji, dan ia tidak akan mampu meningkatkan amalannya, meningkatkan makomnya, meningkatkan stase dalam rangka muraqabah kepada Allah. Yang paling akhir,
Wa min kalamihim, dan sebagian dari ulama mengatakan man ahkama maqamat taubati hafidahullah. Barang siapa telah mengukuhkan tingkatannya taubat, hafidallah, mau sungguh Allah akan menjaganya. Lelek uang ratau sholat taubat dos pundi, yang nggak ono sing jogo, nggak ada. Berbuat dosa itu biasa, akhirnya lama-lama begitu karena tidak dijaga oleh Allah. Karena itu siapa yang mengukuhkan maqama taubatihi hafidahullah, maka Allah akan menjaganya. Ya. Dan betapa indahnya ya kita selalu dijaga oleh Allah. Allah wa ma'akum aina ma kuntum. Allah akan bersama kita dimanapun kita berada. Berbuat salah diingatkan, jangan. Nah, itu. Tapi kalau orang tidak biasa tobat, mau salah apa saja dibiarkan, karena dia tidak ada yang ngerem, karena jauh dengan Allah. Tapi kalau orang biasa tobat, wa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita dimanapun berada. Dijaga dari apa? Min sa'irit sawaibil lati fil a'mal, dari berbagai perbuatan tercela lainnya yang ada di dalam berbagai amal-amal ibadah kita. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita telah membahas mengenai asas tobat, karena tobat itu adalah asasun likulli maqam. Taubat itu adalah dasarnya setiap makom. Jadi kalau orang membangun tanpa asas, tanpa fondasi, gimana, kan gampang ambruk. Begitu juga kita. Kalau kita tidak biasa sholat tobat, menjaga sholat tobat kita, ya kita akan sulit untuk menjadi orang yang ihsan, orang yang beradab, orang yang sopan santun, karena tidak ada dasar, tidak ada fondasi. Karena itu mohon dengan hormat para murid yang sudah suluk, jangan lupa setiap malam sholat taubat. Itulah yang menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Wal ma'asi minad dzunub, bermaksiat, dan juga dari dosa ke dosa. Demikian, terima kasih. Moga-moga ada manfaat dan juga ada maslahat setelah kita mengaji kitab ini. Insya Allah kitab ini kitab yang sangat baik, menjadi pegangan hidup kita sehari-hari. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.